السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita sepatutnya untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat-sangat banyak sekali. Kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan itu. Kenikmatan yang zahirah dan kenikmatan yang batinah yang selalu kita rasakan setiap saat. Termasuk pula kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana Allah Azza wa Jalla telah memberi kemudahan untuk berkumpul di tempat ini, yang merupakan salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biqa'i ila Allah azza wa jalla al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Disinilah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Disinilah tempat di mana kaum muslimin menunaikan
berbagai macam program ibadahnya, salat 5 waktu, dan di sini pula lah mereka mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla semestinya untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas segala limpahan rahmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Barang siapa yang bersyukur, maka kenikmatan-kenikmatan itu akan terus bertambah kepadanya. Namun barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, aku akan menambah lagi kenikmatan-kenikmatan itu kepada kalian. Namun di saat kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baginda kita. Beliau adalah suri tauladan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Nikmat di dunia dan kenikmatan di akhirat. Namun itu semua tidaklah menjadikan beliau menyombongkan diri di muka bumi. Namun beliau senantiasa berendah diri, tawadhu, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, suatu ketika beliau beribadah di malam hari, menegakkan qiyamul lail, sehingga menyebabkan kaki beliau bengkak, menyebabkan beliau merasakan keletihan, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha merasa kasihan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya yang tercinta. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alaysa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Yakni, mengapa engkau melakukan perbuatan ini? Mengapa engkau masih terus beribadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban seorang hamba yang senantiasa berserah diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku? Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita agar kemudian kita menjadi seorang hamba yang semakin mendapatkan kenikmatan, maka semakin kita mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kenikmatan yang besar, dan bahkan termasuk di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Islam yang mulia ini, yang menyelamatkan
manusia dari kesengsaraan, dari kebinasaan, hidup di dunia dan di akhirat. Sebab Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa seorang hamba dari kegelapan menuju kepada terang benderang, menuju kepada cahaya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama ini, menyampaikan Islam yang mulia ini, sehingga bagi seorang hamba yang berpegang teguh dengan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari satu agama selain dari Islam, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau dia seorang Nasrani, apabila dia telah mendengarkan tentangku dan tentang apa yang aku bawa berupa kebenaran, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk di antara orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka." Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang hamba merasa cukup dengan Islam. Seorang hamba merasa cukup dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab termasuk di antara keistimewaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa Islam ini merupakan agama yang sempurna. Islam ini merupakan agama yang syamilun kamil, yang telah cukup, yang telah sempurna, sehingga apa saja yang hendak kita amalkan telah dibahas di dalam Islam, telah dibahas di dalam pedoman yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari bangunnya kita, dari tidur kita sampai kita tidur kembali, dalam keseharian kita seluruhnya telah dibahas, seluruhnya telah dijelaskan di dalam Islam yang indah ini. Oleh karena itu, merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Maidah. Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada Hajjatul Wada, haji perpisahan, haji pertama dan terakhir yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau berkhutbah di Arafah yang merupakan hari yang terbaik yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama bagi kalian. Ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar yang masyhur dengan penyebutan Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Mufassir, Al-Mu'arrikh, Al-Faqih Al-Muhaddits rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di dalam tafsirnya yang masyhur, Tafsir Ibnu Katsir, yang saya kira seorang muslim yang mengerti tentang agamanya pernah mendengarkan tentang kemasyhuran beliau dan keutamaan beliau dalam ilmu tafsir secara khusus. Dalam tafsir beliau, Tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillah azza wa jalla 'ala hadhihi al-ummah, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairi." ولا يحتاجون إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, di mana Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama ini untuk mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan satu agama, mereka tidak lagi memerlukan satu agama kecuali Islam, dan mereka tidak lagi memerlukan satu nabi kecuali nabi mereka Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lagi tidak memerlukan nabi yang katanya nabi. Apakah itu Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, atau Yazid Al-Ansi yang mengaku sebagai rasul, atau seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang mengaku sebagai nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Oleh karena itu kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, "Fala halal illa ma'al." Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haram illa ma haram. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'a. Dan tidak ada agama kecuali apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat yang sangat putih dan sangat jernih. Indah sekali yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, yang menjelaskan bahwa agama ini telah sempurna, sehingga kaum muslimin apapun yang mereka inginkan
dalam mengamalkan Islam, semuanya telah diatur di dalam pedoman-pedoman Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari permasalahan-permasalahan yang terbesar, masalah ibadah, masalah tauhid, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, sampai pada permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang dianggap sepele oleh sebagian orang. Masalah buang hajat. Agama yang lain tidak akan ada yang mengatur masalah buang hajat ini. Ketika masuk ke dalam WC, apa yang dibaca, apa yang harus dilakukan, kaki yang mana yang harus didahulukan. Ketika berada di dalam WC, apa yang harus dilakukan. Ketika keluar dari WC, apa yang diucapkan, dan kaki yang mana yang semestinya didahulukan. Ini dibahas di dalam Islam yang sangat indah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, suatu ketika ada sebagian orang-orang musyrik, mereka datang kepada Salman Al-Farisi. Mereka bertanya kepada Salman, tapi sebenarnya tujuan mereka bukan untuk bertanya, tapi tujuannya adalah untuk melecehkan Islam, untuk mengatakan bahwa Islam itu masih kurang, bahwa Islam itu tidak mengajarkan segala sesuatu. Maka mereka datang kepada Salman Al-Farisi. Mereka mengatakan, hal allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Hingga dalam urusan-urusan qira'ah, buang hajat. Apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian? Tujuan mereka untuk mendapatkan jawaban dari Salman dengan jawaban oh tidak. Ternyata mereka keliru. Ternyata mereka salah menganggap. Apa jawaban Salman radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan ajal. Memang betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai dalam urusan buang hajat. Lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan beberapa hukum yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah buang hajat. Kata beliau, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi ra'itin aw bawlin wa an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar wa an nastanjiya bi raji'i 'azmin aw rawhin biraji'in aw 'azm. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami buang hajat, buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Rasulullah telah melarang kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami beristinja dengan menggunakan batu kurang dari 3. Jadi kalau seorang telah selesai buang hajat, maka ada 2 cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia hendak membersihkan dirinya. Cara yang pertama dengan menggunakan air. Dan tentu cara ini yang lebih utama, yang lebih afdal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada penduduk Quba disebabkan karena mereka ketika selesai buang hajat maka mereka membersihkan diri mereka dengan menggunakan air. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Ayat ini berkenaan tentang penduduk Quba yang mereka membersihkan diri dengan menggunakan air.
Cara yang kedua dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Ini juga cara yang diperbolehkan. Namun Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hukum, beberapa adat. Di antara hukum yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita tidak diperbolehkan menggunakan batu kurang dari 3. Jadi minimal 3 yang kita gunakan untuk beristinja. 3, 5, 7 atau 9 atau kalau masih diperlukan dengan bilangan ganjil. Dan Rasulullah SAW melarang kami beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan. Kalau ada kotoran hewan mengering menjadi keras, itu pun tak boleh dipergunakan untuk beristinja. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita segala sesuatu. Apa saja di dalam Islam ini yang kita butuhkan, yang kita perlukan ada, disebutkan, dijelaskan. Tinggal kita mempelajari. Tinggal kita berusaha untuk membahas dan meneliti. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Ada yang mengetahui, ada pula yang tidak mengetahui. Kalau misalnya ada satu permasalahan di dalam Islam ini yang kita tidak mengetahui, bukan berarti bahwa Islam tidak membahas. Bukan berarti bahwa Islam tidak menyebutkan dan menjelaskan. Ada, tapi ilmu kita belum sampai kepadanya. Ilmu kita belum sampai untuk memahami permasalahan itu. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan dan meninggalkan untuk umat ini pedoman yang akan dijadikan oleh kaum muslimin sebagai pedoman hidup mereka yang akan mengantarkan pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Apa pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 2 pedoman. Pedoman inilah yang harus selalu kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan kita. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Hajjatul Wada itulah, pada haji perpisahan itulah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi pesan kepada umatnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktu fikum amrayn ma in ihtasamtum bihima lam tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnah. Telah aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku 2 pedoman, yang apabila kalian berpegang teguh dengan kedua pedoman ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim sebagai pedoman utama bagi kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai pembimbingnya, sebagai pedoman dalam kehidupannya. Sebab Al-Quranul Karim merupakan cahaya yang akan membimbing seorang dalam kegelapan. Ibaratnya seperti seorang yang berjalan di kegelapan malam, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, berjalan dalam keadaan gelap. Tentu seseorang ketika tidak memiliki cahaya, yatakhabbatu khabba ashwa, maka dia akan berjalan dengan tidak teratur. Dia akan berjalan dengan tanpa arah karena gelap.
Berbeda dengan seorang yang memiliki pedoman Al-Quran. Al-Quran ini ibaratnya seperti cahaya yang akan memberi penjelasan kepadanya tentang jalan kebenaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan Al-Quran sebagai cahaya bagi orang-orang yang mengamalkannya. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu ruh. Jadi Al-Quran ini adalah ruh yang akan menghidupkan hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ruh orang tidak akan bisa hidup. Kita sebagai manusia, kalau kita tidak memiliki ruh, ruh itu dicabut oleh Allah, kita tidak akan bisa hidup. Kita akan menjadi orang yang mati. Maka demikian pula Al-Quranul Karim sebagai ruh yang akan menghidupkan hati-hati manusia. Dahulu engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa itu Alkitab, apa itu iman. Lalu kami jadikan Al-Quran sebagai nuran, sebagai cahaya. Yang dengannya kami akan membimbing siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad yang akan membimbing umat manusia ini kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini kaum muslimin rahimakumullah, nur, cahaya bagi hati kita. Jangan sampai ada seorang muslim yang melalaikan Al-Quran, yang tidak memperhatikan Al-Quran, bahkan dalam sehari dia tidak pernah membuka mushaf Al-Quranul Karim untuk dibaca. Setiap hari yang dibaca Quran, tapi Quran tidak dibaca. Setiap hari sibuknya bekerja, tapi ibadah tidak diperhatikan. Nah, tujuan hidup seorang hamba di dunia ini untuk apa? Untuk cari waktu. Untuk semata-mata hidup di dunia kan tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata agar mereka beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita. Oleh karena itu, jadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita. Dalam setiap hari, sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran lalu mengamalkan isi Al-Quran dan kandungan Al-Quran Karim akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ini jaminan pasti. Seumur hidup jaminan ini. Dunia dan di akhirat. Bagi seorang yang senantiasa mengamalkan membaca Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, mengikuti bimbinganku yaitu Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Salah seorang sahabat ahli tafsir yang terkenal, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini yang terdapat dalam surah Taha, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Takaffalallahu azza wa jalla liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan. Bagi siapa jaminan ini? Bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca tanpa diamalkan. Baca, pahami bacaan Al-Quran, lalu kemudian setelah itu amalkan. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Dua. Yang pertama jaminan di dunia. La yadhilla fid dunya. Dia tidak akan tersesat dalam kehidupan.
tidak akan menyimpang, tidak akan menjauh dari Islam. Dan yang kedua, wala yashqa fil akhirah, dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Jaminan al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu, bacalah Al-Qur'anul Karim. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'anul Karim, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan ini sama dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Membaca alif lam mim saja sudah berapa kebaikan yang kita dapat? 3 huruf, 3 kebaikan. 3 kebaikan sama dengan 30 kebaikan. Dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita membaca ayat-ayat yang ringkas saja. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Bandingkan dengan baca Quran. Bandingkan dengan membaca majalah. Bandingkan dengan menonton televisi. Berjam-jam kita membaca Quran, berapa pahala yang kita dapatkan? Ada? Kaum muslimin rahimahumullah. Orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedomannya. Dia senantiasa membaca, dia senantiasa mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an yaumil qiyamah," akan dikatakan nanti kepada ahlul Qur'an, orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Qur'an pada hari kiamat, ketika seorang hamba telah masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga, maka dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah terus bacaanmu, bacaan Al-Qur'anmu ketika di dunia. Bacalah terus dan teruslah kamu naik ke atas tingkatan-tingkatan surga. Dan teruslah engkau membaca dan naiklah ke atas tingkatan-tingkatan surga, karena sesungguhnya kedudukan terakhir kamu di dalam surga adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memuliakan kedudukan kita di dalam al-jannah. Ingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga? Ingin hidup di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga, dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalkan. Baca Al-Quran, lalu kemudian berusaha untuk mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Quran itu jangan hanya dimasukkan ke dalam rak, ke dalam lemari, lalu kemudian dikunci dan tidak pernah dibuka. Hanya jadi perhiasan saja. Jangan. Baca Al-Quran itu. Tak mengapa Al-Quran itu lama-kelamaan menjadi lusuh. Ya, lama-kelamaan menjadi kotor karena seringnya dibaca. Itu jauh lebih baik daripada kelihatan baru, dimasukkan ke dalam rak, masukkan ke dalam lemari, dikunci tak pernah dibuka. Mau dijadikan apa Al-Quran? Baca, kaum muslim. Ini pedoman yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedoman yang kedua, wa sunnati, dan sunnahku. Apa manfaat dan fungsi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fungsinya adalah untuk menjelaskan isi dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Tujuannya adalah untuk menjelaskan isi Al-Qur'an, untuk menjabarkan fungsi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatadhakkarun. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-dzikra Al-Qur'anul Karim. Untuk apa? Untuk kamu yang menjelaskan kepada manusia. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, sehingga mereka itu bisa memahami agamanya. Ini manfaat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebutkan secara mujmal, yang disebutkan secara global, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya datang untuk menjelaskan isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Hendaknya kalian menegakkan salat, menunaikan zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menegakkan salat. Bagaimana cara mengerjakan salat? Adakah di dalam Al-Qur'anul Karim salat subuh 2 rakaat? Adakah di dalam Al-Qur'anul Karim salat zuhur 4 rakaat? Dapatkah di dalam Al-Qur'anul Karim salatul asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat? Adakah? Tidak ada sama sekali. Adakah di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa ketika salat yang pertama kali yang kita lakukan adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca surah. Lalu setelah berdiri ruku, setelah ruku i'tidal, sujud. Adakah di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Lalu siapa yang menjelaskan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu, ketika para sahabat diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum-hukum Islam di antaranya salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Bagaimana cara kita melihat Rasulullah salat? Tentu tidak mungkin lagi kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Sehingga kita tidak mungkin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat secara langsung dari beliau. Lalu bagaimana cara kita melihat Rasulullah salat? Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis Rasulullah menjelaskan secara rinci bagaimana cara salat yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka kitab-kitab Sunan, buka Musnad Ahmad bin Hanbal, buka Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, buka Mu'jam Tabrani dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Di sana kita akan mendapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatnya. Begitulah caranya. Begitu pula cara menunaikan zakat, begitu pula cara berpuasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari mana kita mendapatkannya secara rinci kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kita tidak akan mungkin bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim dengan pengamalan yang benar tanpa bimbingan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin mengamalkan Al-Quran
tanpa bimbingan dari Rasulullah. Karena ada sekelompok orang, mereka mengatakan yang penting kita berpegang pada Al-Quran saja. Quran saja yang kita amalkan, hadis tidak perlu. Quran saja yang kita amalkan, sunnah tidak perlu. Benar tak ucapannya? Barang siapa yang mengatakan bahwa dia hanya mengamalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka itu sama saja dia tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambillah, terimalah, amalkan. Apa yang Rasul larang kalian darinya, maka kali-kali jangan kalian melakukannya. Berhentilah kalian dari perbuatan. Barang siapa yang mengatakan saya mencukupkan Al-Quran saja, tidak mengamalkan sunnah, maka dia meninggalkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang memerintahkan untuk mengambil dan mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Barang siapa dan tidaklah seorang itu menjadi seorang mukmin dan mukminah, tidak sepantasnya menjadi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum, lalu kemudian dia mencari jalan yang lain, mencari pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ini tidak sepantasnya bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Maka berilah peringatan kepada orang-orang yang meninggalkan Rasul, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terkena fitnah kesesatan di dunia dan dia akan merasakan azab yang pedih di akhirat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kepada seorang hamba untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab taat kepada Rasulullah itu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat kepada Rasulullah itu sama dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku mendapatkan jaminan surga kecuali yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Ada yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Kalau seorang sudah mendengarkan tentang keindahan surga, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, ya tentu seseorang akan rindu untuk masuk ke dalamnya. Tapi ternyata di antara umat Rasulullah SAW ada yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Siapa itu? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu umat Rasulullah yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Nah, surga itu kenikmatan yang paling kekal. Di dunia saja kalau kita mendengarkan ada sebuah tempat yang indah sekali, biasanya menjadi tempat wisata. Tempat yang indah, nikmat, penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Itu akan didatangi oleh manusia bukan hanya di dalam negeri. Dari luar negeri pun akan datang ke tempat itu untuk melihat bagaimana indahnya tempat itu. Itu di dunia. Dan dunia ini semulia-mulia kenikmatan, setinggi-tinggi kenikmatan,
tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi, a'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di dalam surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati seorang manusia. Tapi ternyata di antara umat Rasulullah ada yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, siapa itu? Apa tanda-tandanya orang tidak ingin masuk ke dalam surga? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan surga. Namun siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti bimbinganku, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Saya kira tidak seorang pun dari kita yang menginginkan. Kita semua mengharapkan masuk ke dalam al-jannah. Kita semua berharap agar menjadi ahlul jannah, menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita salat. Untuk itulah kita sibuk beribadah. Untuk itulah kita terus berusaha untuk mengamalkan dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kemudian kita mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam al-jannah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pegang kedua pedoman ini. Ini merupakan pedoman yang apabila seorang muslim terus istiqamah di atasnya, komitmen di atasnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menjadi umat yang terbaik, umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka menjadikan kedua pedoman ini dalam kehidupan mereka. Dalam surah At-Taubah Allah Azza wa Jalla berfirman, "As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat dan keutamaan mereka dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an Karim. Mereka orang-orang yang telah menghabiskan masa hidupnya di dunia untuk beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah puji kaum muhajirin, kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang miskin, kaum muhajirin yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dikeluarkan dari Makkah, negeri yang mereka cintai. Mereka dipisahkan dari sanak keluarga mereka. Mereka dipisahkan dari harta-harta mereka. Apa yang mereka cari ketika berhijrah? Mengapa mereka jauh-jauh dari Makkah menuju ke Madinah? Untuk apa? Cari duit? Untuk berniaga? Bukan. Ya betaguna fadlan min Allah wa ridwana. Yang mereka cari adalah keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka hendak menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Ini Allah memberi pujian pada kaum muhajirin. Ayat yang setelahnya Allah puji kaum ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mereka telah terlebih dahulu tinggal di kota Madinah
dengan penuh keimanan. Mereka cinta kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah datang ke negeri mereka. Dan mereka tidak merasa sempit sama sekali, tidak merasa sempit dadanya. Mereka bahkan merasakan senang, mereka merasakan kenikmatan, dan bahkan mereka lebih mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka butuh, padahal mereka memerlukan apa yang mereka inginkan. Sampai di antara kaum Ansar, ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan orang dari kalangan Ansar. Orang ini kaya raya, hartanya banyak, istrinya 2. Ketika Allah mempersaudarakan antara orang Ansar ini dengan Abdurrahman bin Auf, dia panggil Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, engkau telah menjadi saudaraku, maka saya akan membagi 2 harta yang aku miliki, setengah untuk saya dan setengah untuk kamu. Ambil. Dan saya punya 2 istri, kamu lihat kedua-duanya, mana yang kamu suka, kamu ambil. Saya ceraikan lalu kamu nikah. Sampai seperti itu, istrinya mau diserahkan kepada saudaranya. Kecintaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mereka tidak merasa sempit dengan itu. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, lihat para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang telah menghabiskan hidupnya untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka menjadi generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Demikian pula setelahnya dari kalangan tabi'in. Mereka bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Alkitab dan Sunnah, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Demikian pula atba'ut tabi'in. Mereka menjadi orang-orang yang mulia disebabkan karena mereka adalah orang-orang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian yang setelah mereka tabi'in, kemudian yang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Kita sebagai umat yang terbelakang, umat yang jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, maka ikutilah generasi terdahulu. Ikutilah masa-masa yang terdahulu, masa-masa keemasan, masa-masa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu masa para sahabat. Ikutilah mereka, ikutilah jejak mereka, amalkan seperti apa yang mereka amalkan. Niscaya kita akan menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Ingat pesan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Hum qaumun ikhtarahum Allah azza wa jalla li suhbati nabiy wa iqamati dinihi wa syar'ihi. Fa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bima kana min atharihim fa innahum kanu ala hudan mustaqim." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh, maka contohlah orang-orang yang telah mati sebelum kita. Jangan mencontoh orang yang hidup, karena orang yang hidup itu masih berbolak-balik hatinya. Kadang-kadang hari ini dapat hidayah, besok dia tersesat dan menyimpang dari Allah. Tapi contohnya orang-orang yang telah meninggal. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini adalah orang-orang yang hatinya yang paling baik. Orang-orang yang ilmunya paling dalam, paling mapan ilmunya. Dan mereka orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Mereka adalah kaum yang telah Allah pilih untuk bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agama ini. Maka kenalilah keutamaan mereka dan berpegang teguhlah kalian dengan apa yang mereka tinggalkan untuk kita, karena sesungguhnya para sahabat itu senantiasa berada di atas bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini
para jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami jelaskan pada pertemuan kita di pagi hari ini memberi manfaat dan memberi wawasan keislaman kita yang lebih luas, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji Islam dengan kajian yang lebih baik, untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah di dunia dan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat. Segala kekurangan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan apabila ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan bahasa negeri ini, karena memang terjadi perbedaan bahasa, meskipun asal fungsinya dari bahasa Melayu, akan tetapi seperti itulah, kadang-kadang ada perbedaan lafaz yang khawatir jangan sampai disalahpahami oleh sebagian kita. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apa yang benar yang saya ucapkan pada hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah dan keliru, itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ada soal jawab? Ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak mungkin. Kalau tidak ada, maka saya akhiri. Wa akhiru salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.